Shalom. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik karena Alkitab berkata God is love. Allah adalah kasih. Ini pernyataan yang ditulis oleh Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dan juga ayat 16. God is love. Allah adalah kasih. Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. He makes all things beautiful in its time. Itu ada di Pengkhotbah 3 ayat 11a. Oleh karena itu kita bisa percaya dan selanjutnya mengalami bahwa God is good all the time. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Referen lagu ini saya kira bagi banyak orang ini sesuatu yang bisa diterima ya, bahwa bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dan perkataan ini memang Tuhan Yesus ucapkan. Khususnya ada salah satu peristiwa ketika waktu itu ada orang muda yang kaya yang dia mengejar Yesus, dan ketika berjumpa dengan Yesus dia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk bisa memperoleh hidup yang kekal, untuk memperoleh kehidupan? Lalu Tuhan Yesus menjawab, ya dia perintahkan hal-hal yang ada di hukum Taurat ya, khususnya tentang sesama manusia ya, dia bagikan. Tapi kemudian orang muda ini merasa ada sesuatu yang kurang, karena dia bilang, sudah kulakukan itu semuanya. Lalu Tuhan memandang dia dengan penuh kasih, dan Tuhan berkata, cuma satu kekuranganmu ya, jual hartamu, berikan kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Lalu datanglah kemari dan ikutlah aku.
Tapi kemudian orang muda ini merasa sedih karena dia merasa nggak mungkin dia lakukan hal itu. Padahal kalau kita baca di Alkitab, Yesus itu cuma punya 12 murid yang dia pilih, dan sebelum dia pilih itu dia doa semalaman. Dan dari 12 itu ada 3 orang yang paling dekat ya dengan Yesus. Tapi nggak ada yang lain ya. Yang lain ada dipilih 70 murid untuk diutus pergi berdua-dua. Lalu kalau kita pernah baca pengalaman orang yang kerasukan legion di Gerasa, ketika orang itu sudah disembuhkan, dia mau ikut Yesus, tapi Yesus tidak mengizinkannya. Dan Yesus bilang, kamu tinggal daerah sini saja dan ceritakan kepada orang lain apa yang telah kamu alami. Dan orang itu menjadi jalur ya, menjadi pembuka jalan, sehingga ketika Yesus datang di tempat itu lagi, orang langsung memberikan respon yang sangat positif. Orang yang dirasuk Gerasa itu ingin ikut Yesus, tapi dia nggak dikabulkan permohonannya. Tapi sekarang yang orang muda yang kaya ini, Yesus bilang, kamu jual hartamu, lalu kamu kembali dan ikut aku. Dan ketika orang muda itu nggak bisa lakukan hal itu, dia pergi dengan sedih. Lalu Yesus bilang begini, alangkah sukarnya ya orang yang beruang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah ya. Lalu dia bilang, lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Lalu dikatakan di situ, gemparlah murid-muridnya itu ya. Kenapa gempar? Karena mereka bukan orang-orang yang nggak punya ya, mereka orang-orang yang juga secara ini finansial juga diberkati. Kadang-kadang kalau kita pelajari, kita mengira mereka orang-orang yang tidak punya apa-apa ya. Kalau kita pelajari, rombongan Yesus itu perlu bendahara, artinya memang ada keuangannya, ada finansialnya yang kuat. Kemudian ada rombongan para wanita yang mencukupi semua kebutuhan perjalanan KKR, perjalanan misi daripada Yesus ya. Dan mereka gempar, lalu mereka bilang begini, kalau gitu siapa yang bisa masuk dalam kerajaan surga? Lalu Yesus bilang, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Nah kalau kita pelajari ya, itu menarik sekali. Karena Yesus bilang, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum, melalui lubang jarum, daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Dan pengertian lubang jarum itu, kalau kita pergi ke Israel ya, itu beberapa guide itu akan menjelaskan pengertian hal itu ya, bahwa itu adalah ada pintu kecil ya. Kalau sudah malam gerbang besar ditutup, maka ada pintu yang kecil yang namanya disebut lubang jarum. Dan kalau onta mau masuk ke dalam kota yang gerbangnya sudah ditutup itu, dia hanya bisa masuk lewat pintu kecil itu yang disebut lubang jarum. Dan dia mesti menanggalkan semua muatannya, lalu dia mesti menekukkan kakinya itu ya, dan dia mesti masuk dengan ada struggle gitu ya. Jadi itu gambaran bagaimana ketika masuk dalam lubang kunci itu ya, lubang jarum itu perlu menanggalkan semua apa yang dibawa ya, kekayaan segala macam ditanggalkan, lalu masuk merendahkan diri. Nah, ketika Yesus bilang masuk dalam kerajaan surga atau kerajaan Allah, itu ada arti yang mungkin kadang-kadang kita berpikir itu nanti ya, setelah kita nggak di dunia ini. Padahal Yesus bilang kerajaan Allah ada di antara kamu ya, sudah datang. Jadi sebenarnya itu satu sistem ya, satu cara kehidupan yang ada di tengah-tengah kamu, dan kalau kamu mau masuk ke dalamnya, kamu mesti ikutin caranya, dan salah satunya adalah
orang kaya itu tidak boleh menggantungkan harapannya pada kekayaannya. Kekayaannya itu tidak boleh mengikat dia. Nah, kalau kita perhatikan lagu ini ya, saya melihat kuncinya itu di bait pertama ya. Karena itu yang paling penting ketika dikatakan ku yakin saat kau berfirman. Jadi itu satu momen ya. Ini firman rema sebenarnya. Jadi kalau kita kebaktian atau kita baca firman Tuhan, mungkin kita mendengar firman pengetahuan saja, firman logos yang mengatur cara berpikir kita. Tapi pada titik-titik tertentu, Tuhan bisa berfirman secara pribadi kepada kita. Dia memberikan rema, dan respon kita itu diperlukan seperti yang dikatakan oleh lagu ini ya. Ku yakin saat kau berfirman. Nah, jadi aku percaya waktu kau berfirman, waktu kau memberikan rema itu ya, aku percaya ya. Itu seperti yang Simon alami ketika sudah semalam mencari ikan gak ada hasilnya. Lalu Yesus datang, pinjam perahu dia untuk dipakai sebagai mimbar, dan Yesus mengajar banyak orang. Lalu setelah itu, setelah dia mengajar banyak orang, dia menyampaikan firman yang kalau kita artikan dalam bentuk sekarang itu seperti ya firman logos. Tapi kemudian dia berbicara spesifik, memberikan firman rema kepada Simon. Dan dia berkata, sekarang bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Nah, di situ diperlukan keputusan untuk percaya. Dan bersyukur bahwa Simon bilang, Tuhan, guru sepanjang malam kami kerja keras, nggak ada hasilnya. Tapi karena engkau yang berfirman, nah ini dia bilang, ku yakin saat kau berfirman. Lalu dia mau lakukan apa yang Tuhan perintahkan dan akhirnya terjadi mujizat. Dan betul-betul bahwa bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bagi manusia itu gak mungkin. Tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Itu sebabnya dalam kehidupan rohani kita yang perlu kita jaga itu sebenarnya telinga rohani kita ya. Kita baca, kita belajar, bahkan mungkin kita sekolah, mungkin kita dapat gelar untuk ilmu yang kita pelajari, termasuk mungkin dalam pelayanan ya. Tapi di atas itu semua yang perlu kita jaga adalah telinga rohani kita untuk bisa menangkap ketika dia berfirman spesifik kepada kita. Waktu dia berfirman, sebenarnya orang muda yang kaya itu dapat kesempatan tersebut ketika Tuhan berkata, cuma satu kekuranganmu, jual hartamu. Sebenarnya ketika dia bilang jual hartamu, ada janji yang dia berikan. Jual hartamu, maka engkau akan beroleh harta di surga. Dan Tuhan tunjukkan dengan detail sekali. Aku berkata kepadamu, ini firman rema buat kamu. Kamu jual hartamu, sebenarnya itu gak hilang. Waktu kamu berikan kepada orang-orang miskin, ya, maka engkau sebenarnya sedang membuka account di surga, engkau sedang memasukkan uangmu ke sana. Makanya dikatakan, jual hartamu, berikan kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Jadi dengan kata lain itu cuma transfer ya, artinya yang fisik ini dia ubah menjadi satu nilai yang tercatat di dalam bank surga. Dan kapan saja dibutuhkan, nanti itu bisa direalisasikan lagi, ada bunga, ada bonus dan sebagainya. Tapi poinnya adalah itu perintah Tuhan spesifik kepada orang muda itu. Gak bisa orang lain meniru sembarangan, jual semuanya bagi-bagi orang miskin kemudian berharap hal yang sama ya. Walaupun ada prinsip kalau kita beri, kita akan diberi. Give and it shall be given. Tapi kalau kita mengikuti firman yang spesifik pada waktu tertentu yang disebut rema, maka itu hasilnya adalah mujizat, hal yang luar biasa. Kalau dikatakan ku menang saat kau bertindak, ya karena kita melakukan perintahnya seperti Simon itu,
bertolak ke tempat yang dalam, tebarkan jala, lalu malaikat-malaikat Tuhan bekerja, dan ikan yang dicari semalaman pernah tertangkap, tiba-tiba tertangkap, sehingga 2 perahu penuh dengan ikan, ya. Itu di Lukas 5. Lalu dikatakan hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ini hal yang luar biasa, ya. Jadi kadang-kadang tanpa sadar di tengah situasi yang kita hadapi sekarang, kita mungkin tanpa sadar itu dipenuhi dengan ketakutan, ya. Kita mendengar berita macam-macam, ya. Padahal lagu ini mengajarkan bahwa perkataan Tuhan itu yang menentukan hidup kita. Satu ketika ada orang yang sakit sakit kusta datang kepada Yesus, dan dia tersungkur di hadapan Yesus dan dia bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dan Tuhan Yesus cuma bilang, aku mau, jadilah engkau tahir. Langsung tahir. Ya. Bait keduanya dikatakan, ku aman karena kau menjaga, yaitu firman Tuhan, kita bisa pegang itu senantiasa. Ku kuat karena kau menopang, yes, itu juga janji Tuhan, ya. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasamu. Ini satu pernyataan iman juga, ya, bahwa kuasanya itu memampukan kita untuk bisa mengatasi, berada di luar jangkauan hukum-hukum yang berlaku di dunia ini, ya, yang secara umum. Sebenarnya itu tersedia bagi kita, tapi mungkin tanpa sadar seringkali firman itu belum meresap ke dalam seluruh keberadaan kita, atau ke dalam hati kita yang paling dalam. Itu baru ada di pikiran saja, ya, jadi baru ada di jiwa, sehingga seringkali mungkin apa yang kita harapkan itu belum terjadi, ya. Tapi coba lihat satu prinsip di sini, ya, prinsip biji sesawi. Ini di Markus 4, ya. Markus 4 itu kalau baca di Matius, kita bisa lihat di Matius pasal 13, 14 sampai 17. Tapi ini Injil Markus, ya, Markus 4 ayat 30, ya, saya bacakan di sini. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Lalu ayat 31 dikatakan, hal kerajaan itu, kerajaan sorga itu, seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Nah, kita bisa lihat, ya, ukurannya itu nggak sampai 1 mili, ya, kecil sekali, ya. Ayat 32, tetapi apabila ia ditaburkan, lalu dia tertanam di tanah yang subur, maka biji sesawi yang kecil itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Nah, ini prinsip kerajaan surga. Jadi dimulai dari sesuatu yang kecil, yang mungkin nampaknya kalau kita nggak hati-hati itu kita abaikan. Tapi kalau kita percaya itu, biji sawi itu seperti benih yang ditaburkan di tanah, yaitu hati kita, tanah yang subur. Lalu kalau dia dijaga dengan baik, maka dia bisa tumbuh, kemudian menjadi pohon yang sangat besar, sehingga burung-burung di udara, burung-burung yang tadinya mungkin mau makan benih-benih yang tercecer yang jatuh di pinggir jalan, burung-burung tersebut sekarang bisa bersarang dalam naungannya. Saya coba lihat gambar di internet, ya. Ternyata gambarnya itu perbandingannya wow, ya. Dari biji yang kecil sekali itu bisa menghasilkan pohon yang sangat besar. Dan kemudian prinsip ini juga yang dikatakan oleh Yesus ketika murid-muridnya datang kepada Yesus. Murid-muridnya ini waktu itu diminta mendoakan seorang anak yang sakit, dan mereka nggak bisa mengusir setan yang menguasai anak yang sakit itu. Sementara Yesus dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes sedang naik ke gunung
dan Yesus dimuliakan di situ, ya, di gunung. Dan kemudian ketika Yesus kembali, lalu anak yang sakit ini yang dibawa kepada murid-murid tapi tidak bisa sembuh, kemudian Yesus dengan satu bentakan maka setan itu lari keluar dan anak itu sembuh, ya. Lalu di Matius 17 ayat 19, murid-murid Yesus ini datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, mereka bertanya, kenapa kami nggak bisa mengusir setan itu? Nah, ini jawabannya, ya. Ayat 20, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Ada seorang hamba Tuhan yang bagikan, masalah kita itu bukan masalah iman, tapi masalah kurang percaya. Sebab Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya bagi aku. Itu terjemahan dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau kita lihat terjemahan bahasa Inggris, ya, juga ada beberapa terjemahan bahasa Indonesia, itu agak beda. Di situ dikatakan bahwa namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup by the faith of the Son of God, ya. Hidupku itu adalah hidup karena imannya Anak Allah. Jadi di dalam diriku ini Paulus mau bilang, aku punya iman dan itu imannya Yesus. Cuma yang menghalangi kenapa nampaknya seperti tidak belum menghasilkan seperti yang kita harapkan, karena masalah kurang percaya. Dan Tuhan bilang di Matius 17 ayat 20 ini, dia bilang, aku berkata kepadamu sesungguhnya kalau kamu punya iman sebesar biji sawi yang kecil itu, ya, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Dalam terjemahan Amplified Bible yang klasik, ya, itu dikatakan sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi that is living, yang sedang hidup dan bertumbuh terus. Jadi mungkin imannya kelihatannya kecil sebesar biji sawi, tapi dia hidup. Dan karena dia hidup, dia bertumbuh, dia butuh waktu. Lalu setelah jadi besar, dia jadi pohon yang sangat besar sekali. Lalu ditambahkan lagi di ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Dulu saya kira ada setan-setan tertentu yang kita nggak cukup tengking saja dengan doa, tapi kita perlu puasa. Karena setannya lebih kuat, jadi kita perlu puasa. Tapi beberapa hamba Tuhan menunjukkan, mereka yang melayani dalam karunia karunia Roh Kudus, mereka bilang bahwa sebenarnya yang dibilang tidak dapat diusir ini adalah ketidakpercayaan kita. Jadi ketika kita berdoa, ya, kalau kita berdoa kan kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Kita masuk satu dimensi yang beda dengan apa yang kita lihat sehari-hari. Kita bisa melihat dalam doa itu mungkin vision, kita bisa melihat kalau ada orang yang sedang kita doakan sedang sakit, kita bisa melihat dalam imajinasi kita orang itu sudah sembuh. Ya, hamba Tuhan Smith Wigglesworth dia bilang begitu. Kalau dia doain orang sakit, dia bilang, saya naik ke surga, ya, roh saya itu naik ke surga, ya, maksudnya dalam imajinasi dia lihat seperti itu. Lalu saya lihat di surga penyakit itu sudah sembuh, udah gak ada. Lalu dengan iman seperti itu saya turun kembali ke bumi dan saya tengking penyakit itu dan penyakit itu hilang. Itu kalau kita berdoa. Nah, kadang-kadang diperlukan puasa untuk membuat kita lebih sadar diri akan kerohanian kita
dibandingkan dengan sadar akan tubuh fisik kita. Ya, kalau kita habis makan aja kan mungkin bawaannya ngantuk. Ya, kita dikuasai oleh tubuh kita. Tapi kalau kita puasa, maka kita sedang melatih tubuh kita itu untuk tidak mengontrol pikiran kita, dan roh kita lebih dominan, ya, lebih dapat menangkap gitu, ya, suara Tuhan. Dan kalau kita bisa menangkap suara Dia yang spesifik, itu yang disebut rema, maka seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, ya. Ku yakin saat kau berfirman. Nah, itu disitulah terjadi sebenarnya mujizat itu. Ada yang langsung jadi, ya, tapi ada yang begitu disampaikan kita perlu jaga terus sampai akhirnya itu memberikan hasil yang memang kita harapkan. Butuh waktu. Nah, ya, kita hidup di zaman yang semuanya serba instan. Ya, kita ingin semuanya bisa cepat terjadi. Ya, kita ingin ibadah kebaktian itu juga singkat. Karena mungkin kita sibuk, banyak hal yang perlu kita lakukan. Tapi kalau kita pelajari orang-orang yang Tuhan pakai dalam pelayanan, mereka punya waktu ibadah dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan itu mereka gak kurangi. Ya, mereka bersekutu dengan Tuhan, padahal kalau mau bilang jadwal pelayanannya sibuk sekali. Dan Yesus juga tunjukkan hal yang sama. Ya, ketika dia ada di muka bumi, dia punya hubungan dengan Bapanya begitu rupa, sehingga ada saat-saat dia mesti nyepi, ya, bangun pagi-pagi mungkin ke tempat yang sunyi dan dia berdoa di sana. Lalu ketika murid-murid cari dia dan murid-murid lapor bahwa banyak orang cari Yesus, nah, jawaban Yesus adalah, ayo kita pergi ke tempat lain. Karena dia nggak bergerak karena tekanan kebutuhan atau tarikan dari orang lain. Dia bergerak karena tuntunan dari Bapanya yang dia dapatkan dalam persekutuan, ya, dengan Bapanya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa menjaga terus fokus kita itu kepada hubungan dengan Tuhan, maka kelihatannya kita menghabiskan banyak waktu, ya, dalam hubungan pribadi. Tapi selanjutnya nanti efektivitas dan efisiensi itu akan meningkat tinggi. Kenapa? Karena ada hal-hal yang memang kita nggak perlu kerjakan. Ada cerita mengenai Maria dan Marta. Ini cerita klasik, sering diulang-ulang. Tapi kalau kita camkan, ya, dua pengertian ini. Ada yang bilang bahwa ada orang-orang yang seperti Marta. Memang itu dia memang pelayanannya di situ, ya. Tapi ada orang-orang seperti Maria. Maria ini tipe yang duduk diam. Nah, kalau Marta lihat Maria seperti itu, dia marah karena Marta itu menganggap pelayanan itu adalah aktivitas, ya, mesti sibuk, mesti lakukan banyak hal. Dan ketika dia lihat Maria nggak lakukan seperti yang dia buat, dia protes. Tapi ternyata Tuhan bilang, Marta, Marta, engkau khawatir dan memusingkan diri dengan banyak perkara. Cuma satu yang perlu, dan Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi artinya dengan menyediakan waktu, dengan membangun hubungan dengan Tuhan, kita bisa terhindar dari hal-hal yang memang gak perlu kita lakukan. Mungkin bagian orang lain, ya. Tapi coba kita fokus dengan apa yang kita tahu memang Tuhan taruh untuk kita lakukan. Dan diperlukan kesabaran memang. Untuk prinsip biji sawi ini dia perlu waktu. Nah, kalau sudah ditaburkan di tanah yang subur dan gak dijaga dengan baik, mungkin gak diairi atau ketika tumbuh gak kita jaga dengan baik, ya, bisa aja entah ada hama atau ada hewan. Kalau di Indonesia mungkin kambing, mungkin dia makan dan airnya mati, ya. Jadi perlu dijaga. Nah, prinsip ini yang perlu kita perhatikan.
Kalau kita saat-saat ini belum mendapatkan apa yang kita harapkan, maka jangan berhenti melakukan bagian kita untuk menabur benih firman setiap saat, untuk mempelajari firman Tuhan setiap saat ada kesempatan, sehingga itu kalau dikatakan biji sawi itu dia dapat kesempatan ditanam di tanah yang subur, dia akan tumbuh. Dan nanti pada saatnya kita akan menuai apa yang sudah kita tabur, apa yang sudah kita tanam. Dan kalau itu berkelanjutan, maka kita akan selalu mengalami saat-saat yang kita bisa katakan God is good all the time. Barangkali ada saat-saat yang menurut kita kurang baik, is not good, tetapi God is still good all the time. Always. Tuhan itu selalu baik setiap saat. Kita perlu ingat firman-Nya, God is love, Allah adalah kasih, and He makes all things beautiful in its time. Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Amin.